Halo No Rangers, kembali lagi di channel YouTube-nya Knowledge.id. Kali ini kita bakal bahas nih suatu jalur masuk ke Universitas Pajajaran, seperti yang tertera di judul. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Ricky. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku bakal ditemenin juga sama kakak narasumber yang keren banget pastinya. Sebelumnya mungkin kakaknya boleh kenalan dulu nama, jurusan, dan angkatan mungkin. Boleh Kang? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, bisa dipanggil Ihsan, dari jurusan Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, angkatan 2016. Iya. Oke, Kak Ihsan. Teman-teman buat yang belum tahu, jadi Kak Ihsan ini adalah foundernya Knowledge.id dan Masuk Unpad. Bisa kalian cek sendiri di Instagram @masukunpad dan @knowledge.id. Nah, itu beliau foundernya kayak gitu. Oke, Kak Ihsan, sebelum aku tanya-tanya secara mendalam nih tentang seleksi mandiri di Unpad, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung ketika membaca jalur mandiri Unpad itu kenapa sih namanya SMUP? SMUP itu apa sih? Apakah termasuk dari bagian seleksi mandiri? Ya udah pasti seleksi mandiri, cuman apa sih bedanya sama seleksi-seleksi di univ lain dan kenapa namanya SMUP? Mungkin jelasin dulu secara dasarnya kali ya Kak, boleh? SMUP itu singkatan dari Seleksi Masuk Universitas Pajajaran. Jadi salah satu jalur untuk bisa masuk ke Universitas Pajajaran, ke Unpad, yaitu melalui jalur SMUP. Selain ada SNMPTN dan juga SBMPTN. Nah, untuk kali ini akan membahas banyak tentang SMUP, baik itu untuk sarjana maupun sarjana terapan. Baik Kak, nah sekarang teman-teman harusnya udah tahu ya SMUP itu adalah seleksi masuk Universitas Pajajaran atau jalur mandirinya Unpad gitu istilahnya. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih Kak. Setahu aku dulu tuh pas tahun aku masuk 2017 itu SMUP-nya cuman diperuntukkan untuk jurusan-jurusan tertentu, yaitu jurusan untuk diploma saja dan cuma beberapa jurusan doang. Nah, dengar-dengar nih ya, tahun ini 2020 katanya SMUP itu terbuka untuk jurusan lebih banyak dan stratanya juga lebih bervariatif. Nah, kalau boleh tahu dari informasi yang akan dapat itu SMUP sekarang terbukanya untuk jurusan apa aja sih dan strata apa saja? Apakah diploma aja atau sama S1 juga atau gimana? Mungkin Kak Ihsan boleh sharing informasinya. Jalur mandiri Universitas Pajajaran, yaitu jalur ketiga setelah SNMPTN dan juga SBMPTN, ini membuka berbagai program studi. Jadi semua prodi itu ada di SMUP. Dalam hal ini untuk program sarjana. Bedanya, tahun itu ada beberapa jalur di SMUP, yaitu jalur mandiri, jalur prestasi, dan juga jalur internasional. Nah, untuk jalur mandiri, ini tuh semua jurusan, semua program studi itu bisa untuk didaftarkan buat teman-teman calon mahasiswa baru, calon maba ya, calon pramuda, Pajajaran Muda. Nah, untuk jalur prestasi juga seperti itu. Semua prodi, semua program studi itu bisa untuk camaba masuk di dalamnya. Camaba pilih, pramuda pilih di jalur SMUP. Nah, bedanya di jalur internasional. Nah, jalur internasional untuk strata sarjana itu hanya di 3 fakultas. 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di FEB. Semua prodinya dalam hal ini sarjana, yaitu akuntansi, manajemen, ekonomi Islam, ekonomi pembangunan, ISP. Kemudian satu lagi yaitu bisnis digital. Itu semua bisa di jalur internasional gitu. Nah, kalau 2 lagi yaitu di Fakultas Teknik Geologi, jurusan Teknik Geologi, dan satu lagi itu di jurusan farmasi. Ya, jadi ada 3 fakultas dan ada 7 jurusan untuk kelas internasional. Khusus kelas internasional hanya 7 jurusan, 7 prodi. Nah, kemudian untuk sarjana terapan tuh hanya 2. Ya, hanya 2 jalurnya. Kalau tadi ada 3 jalur di strata sarjana, untuk sarjana terapan itu hanya 2. Ya, hanya 2, yaitu jalur mandiri dan juga jalur prestasi. Nah, kalau untuk jalur mandiri itu
beberapa jurusan dibuka. Kemudian juga untuk jalur prestasi juga beberapa dibuka. Jurusan di sarjana terapan itu ada beberapa jurusan dari 8 fakultas, mulai dari ekonomi dan bisnis, kedokteran, matematika dan ilmu pengetahuan alam, pertanian, peternakan, teknologi industri pertanian, serta perikanan dan ilmu kelautan. Itu digabung ya, 4 fakultas tersebut ya, agrokomplek seperti itu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Fakultas Ilmu Budaya, FIB, Fakultas Ilmu Komunikasi, FIKOM, dan juga FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, ada beberapa jurusan. Di FIB sendiri itu ada 4 jurusan. Ya, ada dari akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, bisnis internasional, dan juga pemasaran digital. Kemudian di kedokteran ada kebidanan, satu aja. Di FMIPA itu ada jurusan teknologi industri kimia. Nah, untuk fakultas di 4 agrokomplek tadi ada jurusan untuk sarjana terapan atau D4 ya, yaitu agrotechnopreneur. Sedangkan di FISIP itu ada 4 juga. Ada administrasi keuangan publik, ada administrasi pemerintahan, ada bisnis logistik, dan juga kearsipan digital. Sedangkan di FIB, di FIKOM, dan di FPIK masing-masing satu. Di FIB ada budaya dan bahasa Tiongkok, di FIKOM ada manajemen produksi media, dan di FPIK ada pariwisata bahari. Nah, begitupun yang di jalur prestasi, sama halnya. Tinggal nanti membedakannya persyaratannya. Waduh, lengkap banget informasinya Kak. Teman-teman tadi harusnya dicatat semua informasinya karena itu penting banget. Dan ternyata tahun ini tuh semua program studi S1 tersedia di jalur SMUP ini ya Kak. Terus juga ada kelas internasional dan jalur prestasi yang bisa teman-teman coba di jalur ini kayak gitu. Nah, terus ada juga jurusan-jurusan baru yang dibuka di jalur SMUP ini yang sebelumnya belum ada kayak gitu. Jadi memang tahun ini kesempatan lolos di jalur SMUP cukup besar. Selain program studi yang banyak juga tergantung seleksinya juga sih yang bakal jelasin selanjutnya sama Kak Ihsan. Nah, sekarang mungkin aku mau nanya lagi Kak, kalau untuk seleksi dan persyaratan masuk jalur SMUP tahun ini kayak gimana sih? Apakah sama kayak tahun lalu? Seingat aku tahun lalu itu Unpad masih pakai tes khusus gitu. Unpad ada tes khusus buat jalur SMUP tanpa menggunakan nilai UTBK. Apakah tahun ini sama atau beda atau kayak gimana? Mungkin Kak Ihsan bisa sharing informasinya. Boleh Kak? Perihal seleksinya menggunakan nilai apa nih? Ya, untuk SMUP tahun ini karena adanya pandemi COVID-19 Corona ini, maka untuk seleksinya, untuk tesnya menggunakan nilai UTBK tahun 2020. Jadi bagi pendaftar jalur mandiri, baik itu di sarjana maupun sarjana terapan, diwajibkan untuk mengikuti UTBK di tahun 2020. Nah, ini saya ucapkan juga berdasarkan persyaratan yang ada di website resminya Universitas Padjadjaran. Ya. Dan juga terbuka bagi siswa SMA, SMK sederajat lulusan tahun 2020, 2019 dan tahun 2018. Jadi 3 tahun terakhir sejak sekarang. Nah, berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu tuh ada tes tersendiri untuk SMUP seperti itu. Dan juga beda lagi di tahun 2016. Ingat saya di angkatan saya memang juga pakai nilai SBMPTN. Seperti itu. Kalau tahun ini menggunakan nilai UTBK tahun 2020. Baik Kak, jadi gitu teman-teman, SMUP tahun ini itu seleksinya menggunakan skor atau nilai UTBK yang bisa teman-teman dapat di UTBK itu sendiri. Jadi tahun ini jika ingin mengikuti seleksi di SMUP atau jalur mandiri Unpad, jadi teman-teman wajib mengikuti UTBK 2020 karena tidak ada tes lagi di Unpad melainkan menggunakan nilai UTBK begitu. Nah, kalau misalnya untuk peserta SMUP sendiri yang boleh mengikuti itu angkatan berapa aja sih Kak yang boleh ikut gitu? Apakah tahun 2020 aja atau teman-teman yang lulus tahun sebelumnya boleh ikutan atau gimana? Untuk angkatan yang boleh ikut SMUP di tahun 2020 ini yaitu angkatan tahun 2020, 2019 dan 2018. Jadi 3 tahun terakhir dari tahun sekarang, yaitu siswa-siswi SMA, SMK sederajat boleh banget untuk ikut SMUP tahun ini.
Oke, berarti kayak UTBK lah ya, kayak SBMPTN 3 tahun terakhir boleh ikut kayak gitu. Nah, terus perbedaannya SMUP tahun ini sama SMUP tahun lalu selain seleksinya apa lagi sih Kak? Kalau boleh tahu. Untuk perbedaan SMUP tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun lalu ya, yang sangat terdekat, jadi ada di jalurnya. SMUP tahun ini ada beberapa jalur, baik itu untuk sarjana maupun sarjana terapan. Sarjana terapan D4 ya, sarjana tuh S1. Nah, untuk sarjana S1 itu ada 3 jalur. Ada jalur mandiri, jalur prestasi, dan juga jalur internasional. Nah, kemudian di sarjana terapan hanya 2, yaitu jalur mandiri dan jalur prestasi. Beda halnya di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu apa aja sih jalur mandiri, prestasi, dan juga internasional? Jalur mandiri ini seperti biasa, jalur mandiri seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Terbuka untuk semua program studi S1, ya, persyaratannya warga negara Indonesia, siswa SMA sederajat, lulusan tahun 2020, 2019, 2018, serta memiliki nilai UTBK. Jadi ikut UTBK dan memiliki nilai UTBK tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Begitu halnya juga dengan jalur prestasi. Bedanya dengan jalur mandiri, jalur prestasi ini peserta calon mahasiswa baru Unpad, calon pramuda, pajajaran muda harus menyertakan dokumen atau sertifikat kejuaraan. Ya, kejuaraannya juga beragam. Ya, beberapa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Olimpiade, kan biasanya ada O2SN, ada OSN, ya kan, Olimpiade Siswa Nasional. Tingkatnya harus provinsi, nasional atau internasional. Semakin tinggi pasti nilainya. Juga kalau juaranya semakin tinggi, juga semakin tinggi peluang untuk bisa lolos, untuk bisa masuk jalur ini, jalur prestasi. Nah, apakah ikut OSN-nya matematika, kebumian, fisika, geografi, kimia, dan lainnya. Seperti itu. Kemudian juga bisa ikut festival dan lomba seni siswa. Misalnya ada tuh FLS2N, kalau saya nggak salah ya, FLS2N itu kan juga diselenggarakan Kemendikbud. Seperti itu. Itu tingkatnya provinsi dan juga nasional. Kemudian Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia juga namanya FIKSI. Nah, kalau teman-teman tahu ya. Kemudian juga ada Lomba Debat Bahasa Indonesia LDBI dan juga National Schools Debating Competition NSDC, atau kompetisi olahraga siswa nasional yang seperti saya sebutkan di awal, O2SN. Ya, tingkat provinsi, nasional, dan juga internasional itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemudian juga kejuaraan lain atau kompetisi lain di luar Kemendikbud. Ya, asal memang ada sertifikat atau bukti atau dokumen yang jelas gitu ya, dan siapa yang mengeluarkannya. Kalau bisa memang yang lembaga resmi, ya, mau itu tentang seni, budaya, sains, olahraga, ataupun bidang-bidang lainnya. Di tingkat provinsi, nasional, atau internasional. Seperti itu untuk sarjana di jalur prestasi. Nah, kemudian untuk jalur internasional ini agak sedikit berbeda. Jadi memang jalur internasional ini ya, ada persyaratan tambahan yang memang khusus, yaitu seperti hasil tes bahasa Inggris, ya, baik itu TOEFL, TKBI, dan lain-lainnya. Nah, saya ingin memperjelaskan tentang berapa sih nilai TOEFL ataupun beberapa tes lainnya yang dibutuhkan. Ya, untuk TOEFL sendiri, kalau dia paper based test (PBT), minimumnya 450, bisa dong ya teman-teman semua. Kemudian untuk ITP ya, untuk internet based test itu 45. Ya, kemudian untuk TOEFL komputer base ya, dia pakai komputer gitu, itu 135, sedangkan IELTS itu 4,5, 4,5. Untuk Test of English Proficiency ya, atau TKBI itu minimalnya 450. Jadi bisa dipilih salah satu di antara tadi tes kemampuan berbahasa Inggris. Nah, ini juga boleh orang Indonesia, boleh juga warga negara asing, WNA ataupun WNI, boleh. Tetap persyaratannya harus siswa SMA sederajat ya, 2020, 2019, 2018, dan mengikuti UTBK dan punya nilai UTBK. Seperti itu. Nah, tapi tadi kalau di jalur internasional hanya membuka 3 fakultas
dari FEB ada 5 jurusan, semua jurusan itu boleh. Kemudian 1 jurusan di farmasi, kemudian 1 jurusan di FTG, di teknik geologi. Itu boleh banget untuk warga negara Indonesia yang pengen masuk di jalur internasional, itu bisa. Itu pasti bahasa pengantarnya juga berbeda, pasti menggunakan bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Oke, jelas banget ya teman-teman informasinya. Jadi tahun ini tuh SMUP dibuka dan terbagi menjadi beberapa jalur lagi, yaitu ada jalur mandiri, jalur kelas internasional, dan jalur prestasi yang juga masing-masing terdiri dari tingkatan sarjana dan juga diploma atau sarjana terapan atau D4 seperti itu. Nah, terus ada lagi nih Kak pertanyaan yang sering banget ditanyain tentang calon mahasiswa pendaftar bidik misi. Apakah calon mahasiswa pendaftar bidik misi boleh mengikuti jalur SMUP atau tidak? Jika boleh, itu seperti apa dan apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana langkahnya kayak gitu? Untuk pendaftar bidik misi atau KIP kuliah sekarang ya, KIP kuliah, boleh banget untuk mendaftar lewat jalur SMUP ya. Boleh banget untuk mendaftar lewat jalur SMUP, baik itu di jalur mandiri, jalur prestasi, maupun juga jalur prestasi, baik itu sarjana maupun sarjana terapan. Boleh banget, karena UNPAD memang berkomitmen bahwasanya perihal ekonomi itu ya bukan menjadi alasan untuk tidak melanjutkan perkuliahan, terkhusus juga masuk ke jalur SMUP gitu ya. Tidak, karena memang yang diutamakan tuh nilai akademik dari calon mahasiswa baru. Dan juga ketika pendaftaran yang ditanyakan itu nilai UTBK akademik prestasi. Tidak ditanyakan perihal gaji orang tua, kemudian pendapatan dan sebagainya. Untuk di awal tidak ditanyakan sama sekali. Nah, ketika nanti diseleksi, kemudian diterima akhirnya, barulah nanti bakal teman-teman maba nih ya, maba ini udah lolos jalur SMUP, kemudian nanti bakal mengupload dokumen-dokumen seperti gaji orang tua dan sebagainya. Nah, itu yang akan diverifikasi oleh Universitas Pajajaran, tim SMUP-nya gitu. Akan diverifikasi, dilihat berkas-berkasnya, kemudian nanti akan disesuaikan buat teman-teman camaba calon pramuda yang memang mungkin kurang beruntung ya dalam hal ekonomi tapi kuat dalam hal akademiknya, tetap jalan terus pantang mundur, maju terus pantang mundur, karena tadi akan disesuaikan, bisa disesuaikan dengan kemampuan orang tua, gaji orang tua, ekonomi keluarga itu bisa disesuaikan. Apakah nanti penurunan UKT ataukah mungkin juga beasiswa, dan tenang aja buat camaba banyak banget beasiswa yang ada di Universitas Pajajaran. Mau dari negeri, mau dari swasta, dari pemerintah dan sebagainya, itu banyak banget gitu. Jadi yang penting camaba calon pramuda, yang penting kamu itu masuk UNPAD dulu kan, masuk UNPAD, jalur SNMPTN, alhamdulillah kalau kemarin udah terima. Jalur SBMPTN sebentar lagi akan ujian. Jalur SMUP ini jalur terakhir untuk bisa kamu masuk Universitas Pajajaran. Jalur mandiri, jalur prestasi, jalur internasional. Silakan, baik itu sarjana maupun sarjana terapan. Silakan untuk masuk aja. Perihal biaya awal, kemudian nanti biaya UKT itu uang kuliah tunggal, itu nanti bisa didiskusikan berikutnya. Karena seperti tadi yang saya katakan bahwasanya UNPAD itu memang memegang prinsip bahwasanya akan mendukung program pemerintah, dalam hal ini KIP kuliah. Jadi tetap mendukung nilai akademik, itu yang paling utama. Perihal ekonomi itu bisa setelah nanti bakal keterima, kemudian nanti bakal diverifikasi dan selanjutnya. Oke, jadi bisa ya untuk calon pendaftar di bidik misi yang memang nantinya belum rezeki di UTBK bisa mencoba di jalur SMUP UNPAD ini, karena tidak ada alasan untuk mendaftarkan diri untuk berkuliah, untuk belajar, karena yang terpenting itu adalah kemampuan akademik dan non-akademik seperti itu. Nah, untuk teknis pendaftarannya nanti mungkin ada informasi lebih lanjut yang resmi dari UNPAD untuk pendaftaran bidik misi seperti apa. Oke gitu. Nah, terus Kak, gimana nih sekarang untuk teman-teman yang mau daftar di SMUP, itu teknis pendaftarannya kayak gimana dan timelinenya seperti apa, apakah yang harus dipersiapkan kayak gitu, mungkin bisa dijelaskan Kak? Nah, lalu bagaimana sih kalau camaba calon mahasiswa baru atau calon pajajaran muda ya, pramuda ini untuk mendaftar di
SMUP, jalur SMUP gini kan. Jadi udah SNMPTN, SBMPTN, sekarang SMUP gimana sih cara daftarnya. Jadi ada beberapa tadi persyaratannya harus dipenuhi dulu. Kemudian ini baik sarjana terapan dan juga sarjana biasa saja kurang lebih sama sebenarnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih sama. Jadi kayak ya tadi persiapkan data-data yang penting gitu ya. Nanti langsung aja ke lamannya pendaftaran.unpad.ac.id/login gitu ya. Jadi mengisi informasi seperti nama lengkap, NIK ataupun nomor paspor gitu ya, NIK. Kemudian email, nomor ponsel, jangan lupa ya emailnya juga harus yang aktif gitu ya. Nomor HP atau nomor ponsel. Kemudian masukkan password gitu untuk login ke portalnya SMUP gitu. Nah, kemudian data kewarganegaraan. Kemudian beberapa dokumen penting yang harus di-upload gitu nantinya ada ijazah SMA atau juga STTB ya, keterangan lulus. Kemudian mengupload surat rekomendasi bukti prestasi jikalau jalur prestasi. Nah, kalau yang bukan jalur prestasi, jalur mandiri maupun mandiri ya, contohnya itu tadi ijazah. Kemudian kartu peserta UTBK ya, jadi harus ikut UTBK. Kemudian foto, pas foto terbaru 3x4 gitu. Latar belakangnya putih, kemudian KTP dan KK. Nah, seperti itu. Yang prestasi kurang lebih sama. Dan jangan lupa untuk upload data prestasinya, dokumen penting prestasinya. Seperti itu. Nah, kalau internasional sendiri sama aja kurang lebih, tinggal memang ditambahkan dengan tes bahasa Inggris. Seperti itu. Nantinya teman-teman di sini membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000, baik itu jalur mandiri maupun jalur prestasi, baik itu di sarjana S1 maupun di sarjana terapan. Nah, untuk yang jalur internasional ini sedikit beda. Untuk pendaftarannya sebesar Rp750.000. Seperti itu. Nanti bayarnya kemana nanti akan ada di websitenya pendaftaran di Unpad. Seperti itu. Nanti akan diarahkan ke bank yang mana yang resmi. Seperti itu. Nah, untuk tanggal sendiri ada perbedaan sedikit ya. Perbedaan sedikit antara jalur mandiri, jalur prestasi dan juga jalur internasional. Nah, untuk jalur prestasi, baik itu sarjana maupun sarjana terapan, itu pendaftarannya ya teman-teman semua. Teman-teman pendaftarannya masa isi data, kemudian unggah dokumen, persyaratan dan finalisasi pendaftaran itu 12 Mei sampai 21 Juni 2020 jam 23.59 waktu Indonesia Barat ya. Jadi 12 Mei pembukaan, 21 Juni penutupan. Nah, untuk masa pembayarannya sama. Tapi masa pembayarannya paling lama jam 4 sorenya gitu ya, di tanggal 21 Juni. Untuk pengumumannya di tanggal 20 Juli 2020. Baik itu untuk sarjana maupun sarjana terapan. Nah, kemudian untuk jalur mandiri ya, untuk SMUP tanggal 23 Juni baru dibuka. Ya, jadi ada beberapa jangka waktu berbeda seperti itu. Untuk jalur mandiri baik itu sarjana maupun sarjana terapan 23 Juni pembukaan, 28 Juli penutupan 2020. Sama juga finalisasi pendaftaran online dan pembayaran, dan pengumumannya di tanggal 3 Agustus 2020. Nah, hal yang lain juga di tanggal jalur SMUP, jalur internasional. Untuk registrasi dan juga submission dokumen-dokumen penting tanggal 12 Mei sampai 5 Juni. Kemudian finalisasi registration online-nya gitu ya, 12 Mei sampai 5 Juni. Sama juga. Nah, untuk pengumuman resmi siapa sih yang masuk gitu ya, itu tanggal 19 Juni. Sedangkan untuk registrasi nanti ulang itu tanggal 3 sampai 10 Juli 2020. Ya, jadi ada sedikit beberapa perbedaan terkait timeline-nya. Tadi sudah saya sebutkan gitu ya, sedikit berbeda. Juga perihal alur pendaftarannya seperti apa. Ada perbedaan sedikit, apalagi di prestasi memang harus mengupload dokumen prestasi yang resmi. Kemudian untuk internasional harus menyertakan data tes bahasa Inggris seperti itu. Untuk jalur mandiri tidak ada. Oke Kak, jadi teman-teman tentang teknis dan cara pendaftaran itu sebenarnya teman-teman tinggal search aja, cari aja di laman resminya unpad.ac.id. Di sana sudah lengkap banget dari mulai teknis pendaftaran sampai timelinenya.
Nah, tadi disebutkan untuk jalur mandiri sendiri, yang khusus jalur mandiri SMUP-nya, selain internasional dan jalur prestasi itu dibuka tanggal 27 Juni 2020. Nah, teman-teman harus secara berkala menyiapkan berkas-berkas atau ketentuan atau persyaratan yang diperlukan gitu mulai sekarang, dan teman-teman juga harus rajin mengecek atau melihat-lihat website dari Unpad sendiri. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi, karena ketika teman-teman selalu mengikuti informasi, insya Allah teman-teman juga tidak akan ketinggalan informasi tersebut kayak gitu. Nah, aku mau nanya apa lagi ya? Mungkin dari Kak Ihsan ada yang belum aku tanyakan dan ingin disampaikan, ada informasi yang mungkin terlewat dan dan juga penting untuk disampaikan, mungkin Kak ada nggak? Nah, tadi ada beberapa hal yang belum dijelaskan, seperti ini. SMUP. SMUP itu kan seleksi masuk Universitas Pajajaran. Jadi tidak hanya sarjana ataupun sarjana terapan, tapi juga ada magister, spesialis, doktoral, seperti itu. Nah, kemudian karena Unpad merupakan salah satu PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, gitu. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan yang diserahkan oleh kementerian terhadap instansi yang sudah PTNBH. Salah satu kampus yang sudah PTNBH yaitu Universitas Pajajaran Unpad, kampus kita. Nah, jadi kebijakannya perihal penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi diperbolehkan untuk menerima mahasiswa baru itu sebanyak 50% dari jalur mandiri, jalur SMUP gitu ya. Tapi kenyataannya Unpad memang menyediakan beberapa persentase untuk jalur masuk ke Universitas Pajajaran. Seperti SNMPTN itu hanya 20%, SBMPTN itu 20% itu maksimal, 40% itu SBMPTN, dan kemudian 40% lainnya itu jalur SMUP. Nah, Fakultas Hukum itu 50% untuk jalur mandiri. Jadi itu persentasenya kurang lebih antara SNMPTN, SBMPTN, dan juga SMUP. Jalur mandiri, prestasi, maupun jalur internasional, karena banyak banget jalurnya sekarang ya di jalur SMUP. Jadi lebih besar juga memang di jalur SMUP. Dan ya sebanding lah sama juga dengan SBMPTN tadi 40% sama-sama. Ya, itu tambahan dari saya. Oke Kak, teman-teman dari awal harusnya nyatet sih, ini informasi yang dikasih sama Kak Ihsan itu sangat informatif banget dan update banget. Karena kebetulan tahun ini tuh banyak perbedaan ya. Jadi teman-teman juga harus update sama informasi-informasi terbaru kayak gitu. Terus aku juga baru tahu loh kalau SMUP itu ternyata 40% ya porsinya. Banyak juga sih sama kayak SBMPTN. Oke, gitu mungkin ya Kak udah. Sekarang dari Kak Ihsan sendiri mungkin ada closing statement atau apa gitu untuk yang disampaikan kepada para calon mahasiswa nih yang lagi semangat-semangatnya insyaallah masuk Unpad semuanya, amin. Silakan Kak, mungkin ada kalimat penutup sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih. Nah, untuk terakhir kalinya berarti saya ingin ucapkan kepada teman-teman semua, calon mahasiswa baru, calon pajajaran muda, untuk tetap terus semangat ya. Baik itu yang sudah diterima lewat jalur SNMPTN kemarin, alhamdulillah bersyukur memang jalannya di sana. Untuk yang belum, tetap semangat. Masih banyak jalan menuju Roma. Berarti ada banyak jalan menuju masuk Unpad gitu ya. Ada SBMPTN, berarti kamu harus benar-benar belajar untuk UTBK-nya, apalagi hanya TPS kan sekarang. Ya walaupun banyak saingannya, berarti kamu tetap harus semangat, harus berikan yang terbaik. Ya, biar nilainya tinggi gitu ya. Jadi ketika daftar ke Unpadnya juga tinggi nilainya, peluang lolos di jurusan yang kamu tuju itu lebih besar. Itu untuk SBMPTN, tetap semangat karena belum dilalui. Ya, tetap semangat dari sekarang. Nah, untuk SMUP sendiri itu setelah SBMPTN. Jadi kamu fokusin di SBMPTN, dan memang harus difokusin karena nilai SMUP juga akan diambil dari nilai UTBK untuk SBMPTN dan juga untuk SMUP. Jadi memang harus dikuatin banget UTBK kamu tahun ini, tahun 2020. Ya, untuk bisa jalur SBMPTN. Jika lo memang bukan rezeki di SBMPTN, masih ada jalur SMUP. Ada 3 jalur SMUP, mandiri, internasional, dan juga prestasi. Tetap semangat, semoga kita bisa ketemu di Unpad. Selamat masuk Unpad. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Kak Ihsan sudah mau meluangkan waktunya untuk capek-capek ngomong di sini berbagi informasi tentang jalur mandiri atau SMUP seleksi masuk Unpad tahun 2020 kepada teman-teman di sini yang sedang berusaha mencari informasi dan sedang berjuang masuk Unpad kayak gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman diberi kelancaran dalam segalanya. Semoga teman-teman diterima di Unpad dan kampus impiannya masing-masing. Mohon maaf dari saya jika banyak kesalahan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye.